Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 136-140. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 136 sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba ada kehangatan di belakangnya dan seluruh pinggangnya ditahan. Jenny kaget dan berbalik sambil menjerit, menabrak wajah tampan pria itu dengan senyuman di atasnya. Biden merasa lega dan samar, mengapa kamu tidak mencicit ketika kamu kembali, membuatku takut. Dia berkata sambil menepuk dadanya sendiri, mantel rumah yang dia pakai hari ini berleher V dan longgar, dan saat dia menundukkan kepalanya, kamu bisa melihat tulang selangkanya yang halus. Mata Biden dalam, dan tanpa berbicara, dia menundukkan kepalanya dan kes pertama di bibir, lalu pergi ke kes alis dan matanya. Jenny agak bingung dengan antusiasmenya yang tiba-tiba, dia begitu ramping, terkunci dalam pelukannya di antara platform berlapis kaca dan tubuhnya, tidak ada ruang untuk mengelak, dia terpaksa memiringkan kepalanya dan membiarkannya mengambil apa yang diinginkannya. Lu Jingka asteris mendiamkannya dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum melepaskan, dahinya menempel di dahinya, dan tersenyum rendah. Jenny menarik napas pendek beberapa kali dan agak bingung saat dia melambat. Ada apa? Apa yang terjadi? Menurut Jenny, ada sesuatu yang tidak normal pada Biden hari ini. Biasanya dia sangat antusias dengan dirinya sendiri, tapi setidaknya dia lebih sadar akan kejadian itu dan tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti dapur. Apa yang terjadi hari ini? Biden tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengumpulkan rambut patah di telinganya dan berbisik, apa kau sudah melihat bibimu? Jenny tertegun, mata jelek menatap lurus ke arahnya, bagaimana kamu tahu? Dia datang ke kantor untuk menemuiku, untuk mengaku padamu. Biden terus terang dan tidak menyembunyikannya, menganggukkan kepalanya. Jenny merasa sedikit geli, dia mundur sedikit, bersandar ke platform berlapis kaca, membiarkan seluruh tubuhnya, masih dalam kendali lengan pria itu, memegang lengannya seolah tersenyum padanya. Aku telah menyinggung bibiku sendiri yang membesarkanmu sebagai seorang anak, jadi bagaimana lu berencana menghukumku sekarang? Biden mengangkat alisnya, yah, itu harus dihukum. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, wajahnya semakin dekat dan semakin dekat ke wajahnya. Melihat bibir mereka akan bertemu, Jenny malah melangkah mundur sedikit. Setelah melihat ke arah pintu dapur dengan rasa bersalah untuk memastikan tidak ada yang mengintip, saya sedikit kesal dan berkata, apa yang kamu lakukan, kembalikan. Biden tertawa pelan, dia tinggi dan berkaki panjang, dengan tangan di sisi tubuhnya, dan bayang-bayang yang jatuh hampir menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan saat udara tampak dipenuhi dengan rasa manis yang menyenangkan. Pipi Jenny yang tidak bisa dijelaskan sedikit panas, dia tidak tahu apa yang diinginkan pria ini, dan ketika dia melihat dia tidak bergerak, dia hanya bisa mengulurkan tangan dan mendorong dadanya. Tidak apa-apa kamu bisa keluar, aku masih harus memeriksa supnya. Biden memegangi tangannya, bibi itu pemarah dan masih suka mendengarkan hasutan orang, tapi hatinya tidak buruk, jadi kejadian hari ini sudah salah, dan itu tidak akan terjadi lagi. Jenny sedikit terkejut, dia menatap pria di depannya, cahaya lembut yang tumpah dari atas kepala dan memancarkan cahaya kabur di atas wajahnya yang dingin dan kaku. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu padanya. Itu tidak terlalu menyedihkan, beberapa ketidaknyamanan di hatinya memang benar, tetapi menurutnya, dia dan Biden adalah satu hal, dan Lu Lanzi adalah hal lain. Jadi bahkan jika dia tidak menjelaskan apapun pada dirinya sendiri, dia baik-baik saja dengan itu. Tapi pria ini, ada kehangatan mengalir di hatiku. Kehangatan. Itu menghangatkan seluruh hatinya. Jenny Jing meringkuk dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati, dan aku juga mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan hari ini. Bagaimanapun juga dia adalah bibimu, dan telah membesarkanmu. Aku berharap itu aku bilang tidak melukai perasaanmu. Biden tertawa, mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, nadanya ada di mana-mana. Idiot, setidaknya mereka cukup bosan di dapur untuk keluar. Sore harinya, K menelpon Jenny dan memberitahunya bahwa investigasi telah membuat kemajuan baru. 5 tahun lalu, Yusi Ulian telah mentransfer sejumlah besar uang ke sebuah rekening. Orang yang dia periksa, bernama Lin Long, adalah seorang mekanik mobil. Bengkel mobil tempat Lin Long berada 5 tahun lalu dulunya adalah tempat yang sering dikunjungi Mo Chaiwei, dan setiap kali ada masalah dengan mobilnya, dia biasanya akan mengirimkannya ke tempat itu untuk diperbaiki. K ingin membawa pria itu kembali sehingga dia bisa menginterogasinya sendiri, tetapi ada yang salah di tengah jalan dan pria itu lolos. Mendengar kabar tersebut, Jenny hanya merasa seolah-olah hatinya sedang digenggam oleh tangan raksasa. Dia menarik napas dalam beberapa kali sebelum menekan amarahnya dan berkata pelan, aku tahu. K meyakinkannya melalui telepon, meskipun kami tidak menangkap siapapun, setidaknya kami memiliki bukti sekarang, kecelakaan ibumu dan wanita itu pasti tidak lolos. Jadi terserah kamu untuk memutuskan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya.
adalah benar dan pantas untuk membunuh orang demi hidup mereka. Tapi Anda tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut mereka atas pembunuhan. Benarkah? Lalu, selangkah demi selangkah, semua hal yang pernah mereka ambil dari ibuku, dan semua hal yang pernah mereka kenakan padaku, aku akan membuat mereka kembali, sedikit demi sedikit. Hari berikutnya, jeritan sengsara tiba-tiba datang dari Villa Raja. Pintu kamar mandi dirobohkan dengan keras, dan Clara berlari keluar dengan wajah pucat. Ada apa? Apa yang terjadi? Yu Xiulian yang mendengar suara itu bergegas menghampiri para pembantunya, diikuti oleh Kevin Jing yang baru saja masuk ke dalam rumah. Clara berpegangan pada dinding, wajah kecil yang polos tampak pucat pasi, dan jari-jarinya gemetar saat dia menunjuk ke arah kamar mandi. Darah, banyak darah. Apa? Kerumunan itu melihat ke arah kamar mandi karena terkejut, tetapi melihat darah merah menyebar ke seluruh lantai putih. Darah merah busuk yang mengalir keluar dari sudut itu seperti bunga dari neraka, memukul bola mata seseorang dengan keras. Wajah semua orang berubah, wajah Yu Xiulian sedikit jelek, dan Kevin Jing meraung, ada apa? Siapa yang membersihkan kamar mandi hari ini? Seorang pelayan datang meringkuk dari belakang. Tuan, saya membersihkannya. King menunjuk ke darah di lantai. Apa ini? Begitukah caramu melakukan sesuatu sekarang? Pelayan itu sibuk menggelengkan kepalanya, juga terlihat kaget plus panik. Pak, itu bukan urusanku, jelas aku sedang bersih-bersih, dan aku tidak tahu dari mana semua darah ini berasal. Anda tidak tahu siapa lagi yang tahu, Anda yang bertanggung jawab di sini. Apakah ada orang lain di rumah ini selain Anda? Tapi saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Pak, saya bekerja dengan baik di sini, mengapa saya melakukan hal seperti ini? Ini benar-benar bukan saya. Pelayan itu sangat cemas hingga dia hampir menangis, dan Clara tegang sejenak dan berkata dengan suara pelan, Ayah, itu seharusnya bukan urusannya. Tentu saja King tahu itu di dalam hatinya, tetapi dia hanya panik dan tidak dapat menemukan siapapun untuk disalahkan, jadi dia mengambilnya secara acak sebagai samsak. Bab 137 Dia menatap Clara dengan gugup saat mendengar berita. Clara, apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi di rumah yang bagus? Itu terlalu sial. Clara menarik napas dalam. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi sejak kita muncul di rumah, kita akan mencari tahu apakah kita mengumpulkan semua orang dan menyelidiki. Saat itulah King mengangguk. Anda benar, lakukan saja apa yang Anda katakan. Tepat pada saat ini, suara lama Kelly Wang terdengar dari luar. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang terjebak di sini? Ketika Jing Sung tak melihatnya, itu seperti orang yang tenggelam melihat satu-satunya jerami yang menyelamatkan hidupnya dan segera berlari ke arahnya. Bu, akhirnya kamu di sini, dan lihat apa yang terjadi. Dia berkata, membawa Kelly Wang ke pintu kamar mandi. Saat dia melihat darah merah cerah di mana-mana, wajah Kelly Wang langsung berubah. Seorang yang berat bersandar pada kruknya. Bajingan, siapa yang membuat ini? Yu menjelaskan, aku belum tahu, pagi ini Maya akan menggunakan kamar mandi untuk menemukannya. Tidak ada tamu yang masuk ke rumah selama 2 hari terakhir, dan kamar mandi dibersihkan setiap hari, begitu kiri dan kanan tetapi di rumah ini, periksa saya, siapapun itu, pastikan Anda mencari tahu siapa orang ini. Villa itu berada di saat kekacauan militer, segera, seseorang akan mengetahuinya. Lantai kamar mandi adalah darah babi dan seorang pria yang melahirkan beberapa kali pada pukul 7 pagi ini meminjam kamar mandi di tengah hari. Tentu saja, para pelayan tidak mengizinkannya pergi ke kamar mandi yang digunakan Clara, tapi kamar mandi kurir dan kamar itu tidak berjauhan. Pada jam itu, para pelayan di rumah sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadi wajar saja tidak ada yang memperhatikan sisi ini. Kemudian kurir pergi sendiri. Dan segera setelah itu, Raja bangun untuk menggunakan kamar mandi dan menemukan darahnya. Sekarang setelah masalah itu ditemukan, kami semua lega. Meskipun motif dan niat pihak lain masih belum jelas, selama Anda yakin bukan anggota keluarga yang melakukannya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saat itu, telepon Clara berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah panggilan masuk dari Rafael. Rafael tahu akhir-akhir ini dia sedang istirahat dan jarang menelepon sepagi ini agar tidak mengganggu tidurnya. Jadi cukup mengejutkan menerima telepon darinya, Clara. Setelah sambungan, tetapi saya mendengar nada Rafael sangat panik. Clara, apakah Anda pergi hari ini? Clara tertegun dan sedikit bingung, tidak, aku baru saja bangun, ada apa? Lebih baik kamu pergi dan melihat ini semua tentang kamu di sana. Bacalah dan kemudian hubungi aku. Setelah itu, langsung tutup teleponnya. Clara sedikit bingung dan masuk ke Weibo dengan teleponnya. Kemudian wajahnya berubah secara dramatis. Ada banyak postingan tentang asal-usulnya di satu-satunya hal yang tidak saya ketahui. Nyonya ada di atas, putri haram, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa ibu dan anak membunuh pasangan asli masing-masing untuk sukses dalam keluarga kaya.
Dia membaca bahwa posting paling awal dibuat pagi ini, dan setelah banyak dari angka pemasaran V besar, pada saat ini, semuanya bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan berhasil masuk daftar teratas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketika Yusi Ulian melihat wajahnya tidak benar, dia juga mencondongkan tubuh untuk melihatnya, dan ketika dia melihat beberapa karakter besar seorang pembunuh yang bersinar terang di layar ponsel, seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar keras. Ini benar-benar tidak masuk akal, itu bohong, aku akan menuntut mereka. Kevin Jing dan Kelly Wang mengerutkan kening karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika mereka juga mengeluarkan ponsel mereka dan melihat pesan di dalamnya, mereka juga menjadi pucat. Siapa di balik semua ini? Pertama-tama lemparkan darah babi ke rumah, dan sekarang memposting postingan semacam ini di atasnya. Ini adalah upaya yang jelas untuk menargetkan Clara dan keluarga Jing kita. Kelly Wang sangat marah, dan Kevin Jing mendengus dingin. Siapa lagi yang bisa? Tidak akan ada orang lain selain gadis terkutuk yang berani mengirim berita seperti itu keluar sana. Maksudmu Jenny? Yusi Ulian memasang ekspresi terkejut. Dia, kurasa tidak. Apa gunanya dia menjatuhkan keluarga Jing? Yah, apa kau tidak melihatnya sekarang? Selama kita mengalami hari yang buruk, dia bahagia. Gadis sialan, jika aku tahu, seharusnya aku tidak meninggalkannya 20 tahun yang lalu. Sekarang aku telah merawat wanita itu dengan begitu mudah. Dia keluar untuk menyulitkanku. Sebelum Kevin Jing bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terhanyut oleh tatapan tegas dari Kelly Wang. Dia terdiam dan segera berhenti. Kelly Wang berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli siapa yang melakukan ini, akan menjadi yang pertama untuk menyelesaikan masalah saat ini. Clara, Anda segera menelepon agen Anda, sisi ini saya juga akan mencoba untuk menemukan seseorang untuk Anda rumor rahasia, pengacara. Di sana juga siap untuk itu, tidak mungkin untuk mengirim surat pengacara, dan perusahaan di sana. Meskipun sekarang perusahaan mengubah nama keluarga Jing, tetapi masih banyak pemegang saham lama, adalah Mojia. Kiri, kita bisa belum memindahkannya, beritanya tidak akan disegel, jadi kita harus menstabilkannya dulu, itu saja, lakukanlah. Setelah semua orang mendengar kata-kata Kelly Wang, satu persatu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan berpisah. Kelly Wang, di sisi lain, kembali ke kamarnya sendirian. Tsunade, ikut aku. Ya. Kevin Jing mengikuti Kelly Wang ke kamar, dan Kelly Wang duduk di kursi goyang merah tua, menggosok pelipisnya dengan agak lelah, dan bertanya, apakah kamu melihat gadis itu belakangan ini? Tidak perlu bertanya, Raja tahu siapa yang dia bicarakan. Dia menjawab dengan datar, saya belum pernah melihatnya. Apa itu Maya yang mempermainkannya lagi? Kurasa tidak. Maya sedang mempersiapkan comeback-nya dan telah pulang setiap hari membaca skrip dan belum banyak keluar. Jadi dia masih menyimpan dendam dari terakhir kali. Karena apa yang terjadi dengan Su Tianhong? King menyeringai, tidak masalah apakah dia menyimpan dendam atau tidak. Dia selalu seperti itu tentang keluarga, tidak pernah memiliki sedikit pun keterikatan padanya. Saya hanya menyesal bahwa saya seharusnya tidak meninggalkannya, dan sekarang aku telah meninggalkan diriku sendiri dalam bencana seperti itu. Kelly Wang menatapnya, matanya yang pucat penuh kelihayan. Sebaiknya kau mengatakan ini padaku secara pribadi, tapi tidak di depan Yusi Ulian dan Clara. Jing Tsunade terhenti. Kemudian dengan sedikit jijik, dia meninggalkan mulutnya dan bergumam dengan suara rendah, ini semua keluarga, apa yang harus dihindari? Meskipun dia telah merendahkan suaranya, bagaimana itu bisa lepas dari telinga Kelly Wang? Dia berkata dengan suara yang dalam, istrimu itu, mengatakan bahwa dia sangat terikat padamu. Tetapi pada akhirnya, hati dipisahkan dari perut. Saat itu dia tidak ragu untuk menabrak Mo Chai Wei tanpa berkedip mata, itu menunjukkan bahwa dia juga orang yang kejam. Bab 138 dia berhenti dan mendesah, itu anak berbakti. Tapi sayang sekali itu perempuan, harus selalu menikah dengan orang lain, dan bukan gilirannya untuk mewarisi harta keluarga yang besar ini. Tulang punggung King menegang, membidiknya dengan hati-hati. Hanya Kelly Wang yang mengulurkan tangan dan menyesap dari cangkir teh di sampingnya, lalu berkata kepada Kevin Jing, Husen akan kembali baru-baru ini kan? Jing Husen, keponakan Kevin Jing sendiri dan putra satu-satunya putra kedua Kelly Wang, cucunya sendiri. Ketika Kevin Jing, sebagai siswa yang miskin, mendaki bersama Mo Chai Wei, yang sudah menjadi gadis terkaya di Visterdam pada saat itu, keluarga Jing juga naik ke tingkatan yang sangat tinggi. Sayangnya, keluarga Jing sudah layu, tetapi pada saat keluarga memiliki 4 atau 5 anak sudah biasa, hanya ada 2 saudara laki-laki dalam keluarga. Adik laki-lakinya, Jing Yi, juga meninggal sebelum waktunya karena sakit, meninggalkan seorang janda yang sedang hamil, dan kemudian Mo Chai Wei melihat belas kasihan mereka dan menerimanya ke Visterdam, memberi mereka sebuah rumah dan properti. Kakak iparku Su Nian adalah karakter dingin yang tidak ingin dekat dengan orang, jadi meskipun mereka berada di kota yang sama, mereka belum banyak berinteraksi dengan keluarga Jing dan Mo.
Mo Chaiwei juga menghormatinya dan tahu bahwa dia tidak ingin bergerak dengan sisi ini dan biasanya baik-baik saja dan tidak terlalu memperhatikan sisi itu. Hanya 10 tahun yang lalu, Mo Hun Sen akan belajar di luar negeri, ketika Sun Yan tidak punya cukup uang, jadi Mo Chaiwei membantu lagi. Aneh bahwa kedua keluarga itu seharusnya menjadi kerabat dekat, tetapi mereka tidak banyak berpindah selama bertahun-tahun. King mengangguk pada kata-kata wanita tua itu, matanya berkedip sedikit. Ya, saya menelpon lebih awal dan saya pikir saya disuruh pulang April ini. Bagus, senang bisa kembali. Apapun yang terjadi, dia juga merupakan garis keturunan dari keluarga Jing. Dia selalu kompetitif dalam studinya dan merupakan anak yang pintar. Aku yakin Jing akan bisa berkembang lebih baik saat dia diserahkan kepadanya di masa depan. Raja mengerutkan kening tanpa terasa. Kelly Wang tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya. Baiklah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, aku lelah dan perlu istirahat. Saat itulah King mengangguk. Ya, sisi lain. Jenny sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lin Tian memiliki jadwal acara yang padat akhir-akhir ini, tetapi semuanya adalah acara bisnis yang relatif kecil. Lagi pula, dia baru saja pulang, dan yang besar masih memilih dan memilih untuk menonton. Satu-satunya acara yang lebih penting baru-baru ini adalah konser penggemar pertama yang diselenggarakan hanya untuknya. Konser semacam ini relatif kecil, hanya satu, selama 2 jam, tiket keluar juga relatif kecil, tidak dianggap sebagai kegiatan komersial, hanya karena dia baru saja kembali ke tanah air. Meskipun basis penggemarnya besar, tetapi karena kegiatan domestik selama bertahun-tahun relatif kecil, jadi tidak banyak penggemar berat. Sebagian besar adalah penggemar wajah atau roadi yang telah melihat karya tersebut. Konser kecil seperti temu sapa yang diberikan Jenny Jing kepadanya kali ini adalah untuk membantunya lebih dekat dengan penontonnya dan membina sekelompok penggemar berat terlebih dahulu. Bagaimanapun, iklim domestik tidak dibandingkan dengan negara asing. Anti hitam dan palsu dan stasiun lain penting. Sebagian Lin Tian sebelum perkembangan negara asing, tidak pernah memperhatikan ini, jadi tidak terlalu matang, kali ini juga dianggap bekerja untuk bagian belakang pelat dasar. Konser itu sukses, dan Lin Tian, sebagai veteran industri hiburan, tahu cara merayu para penggemar. Sebelum beberapa lagu dibawakan, para penggemar di atas panggung berteriak-teriak hingga suara mereka tuli, dan keseluruhan venue sangat bagus. Jenny sendiri mengawasi sisi ini kali ini, dan lega melihat situasinya. Saat saya akan pergi lebih awal, saya melihat sesosok tubuh kecil yang saya kenal duduk di sudut gelap penonton. Kenapa dia di sini? Jenny melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak memperhatikan orang lain di sekitarnya. Anak kecil itu duduk sendirian dan sendirian, melihat dengan sungguh-sungguh ke arah panggung, wajah putih mudanya diselimuti kegelapan, dan sangat memilukan untuk dilihat. Jenny berjalan cepat berturut-turut. Annie, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana keluargamu? Bob mengalihkan pandangannya dari panggung dan membelalak karena terkejut saat melihat itu adalah dia. Mumi, dia melompat dari bangku dengan gembira dan dengan cepat melompat ke arahnya. Jenny sibuk menjangkau untuk menangkapnya, sementara di saat yang sama, seorang karyawan yang datang menemuinya untuk melaporkan situasi malam itu menatap dengan kaget di tempat kejadian. Apakah Tuan Jing menikah, bahkan anak-anak setua ini? Ya Tuhan, gosip hebat apa yang mereka lewatkan? Jenny masih tidak tahu apa yang ada di pikiran pihak lain dan langsung mengambil laporan yang dia pegang, menyuruhnya untuk sibuk dulu. Sebelum kembali untuk meletakkan roti dan menatapnya dengan serius, dia bertanya, mengapa kamu di sini sendirian? Di mana nenek buyutmu? Ngomong-ngomong, Anne langsung mengempiskan mulut kecilnya. Nenek dan aku berpisah lagi, Bu, jadi mengapa kamu tidak mengantarku pulang dan membiarkan aku mengikutimu? Jenny tertegun, dan tiba-tiba dia menjadi agak samar. Annie, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan itu kepada orang asing. Oh, itu akan berbahaya. Beritahu aku di mana kamu dan nenek buyutmu terpisah dan kamu akan membawaku padanya, oke? Anne memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar ke arahnya. Tapi kami bukan orang asing, Mommy adalah ibu terbaik di dunia. Jadi bagaimana dia bisa menjadi orang asing? Jenny tersenyum tak berdaya. Dia berjongkok dan menjelaskan padanya dengan sabar. Tapi kita belum lama saling kenal, jadi jika aku punya niat buruk, apa kau tidak akan berada dalam bahaya? Anne mendengus, seolah-olah dia serius mempertimbangkan apa yang dia katakan. Butuh waktu lama sebelum dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri, dan aku menerima tawaranmu. Dia berkata, dan menepuk kepala Jenny dengan garang. Seolah-olah dia hanya berkata, oke, aku tahu kamu tidak percaya bahwa dunia memiliki cinta sejatinya sendiri, tapi aku tidak keberatan, aku akan mengakomodasimu. Jenny menangis dan tertawa, dan melihat tidak ada orang lain di sekitar, dia menggendongnya. Baiklah, Anne beritahu aku di mana kau terpisah, dan aku akan membawamu ke nenek sekarang. Anne tampak enggan, tapi dengan enggan menganggukkan kepalanya. Baiklah, menurut identifikasi anak tersebut,
dia dan wanita tua itu terpencar-pencar saat mereka memasuki pintu masuk venue. Setelah mendengar akun anak tersebut, Jenny benar-benar marah. Betapa cerobohnya keluarga ini juga, bagaimana Anda bisa mempercayai anak yang begitu muda untuk keluar dengan orang tua setua itu? Tulang orang tua itu tidak nyaman, sehingga dia tidak bisa menggendong bayi dalam waktu lama, dan bayinya masih sangat kecil, sehingga mudah hilang jika Anda tidak berhati-hati saat berada di tempat yang ramai. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang dewasa lain di rumah ini. Jenny mengutuk dalam hatinya saat dia melewati staf meja depan dan meminta mereka untuk membantunya mencari. Pokoknya, konser saja, mereka semua harus ada di sana dan tidak pergi. Bab 139 setelah pengakuan dosa, bukan ide yang baik untuk berdiam diri di depan pintu karena tidak akan selesai untuk sementara waktu. Jenny Jing kemudian membawa Anne ke ruang tunggu belakang panggung. Kebetulan di titik inilah, saat jeda, Rin Tin Tin turun dari panggung dan mengambil sebotol air di sana sementara waktu masih tersisa 2 menit untuk berganti pakaian. Melihat dia menggendong seorang gadis kecil, dan gadis kecil itu berteriak dengan manis untuk ibunya, matanya langsung terbuka. Ini, Jenny, jangan bilang ini anakmu, aku cuma dengar kamu menikah, kapan anak-anak jadi besar? Jenny menatapnya tajam, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Tidak, dari mana kamu mendapatkan sedikit genome merah muda? Jenny meletakkan genome merah muda kecil, seperti yang dia sebut di kursi dan duduk, lalu menyuruh seseorang untuk membeli minuman favorit seorang anak. Sebelum menjelaskan, seorang anak yang cukup beruntung. Saya telah bertemu dengannya 2 kali. 2 kali dia hilang oleh orang tuanya. Sejak aku bertemu dengannya aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di luar, kan? Aku sudah memanggil orang tuanya, jadi mari kita bawa dia ke sini sebentar. Petik 2. Baru pada saat itulah Lin Tian sadar, lalu dengan rasa ingin tahu, tapi kenapa dia memanggilmu Mommy? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi menyebutkannya membuat Jenny sedikit pusing. Ghost tahu mengapa pertama kali Genome melihatnya, dia memanggilnya begitu dan sejak itu memanggilnya begitu. Dia berjongkok tanpa daya dan menatap langsung ke Anne, mengawasinya dengan hati-hati. Annie, bisakah kita mengganti nama kita mulai sekarang? Anne mengedipkan matanya yang besar, berair, basah, dan kawai dan bertanya, mengapa? Karena aku bukan ibumu kamu memanggilku begitu. Ibumu yang sebenarnya akan sedih mendengarnya, kamu juga tidak ingin membuat ibu kesal, kan? Mulut kecil Anne mengempis, tapi aku tidak punya ibu sungguhan. Jenny tertegun, di sebelahnya, Lin Tian tercengang. Tidak pernah terpikir oleh siapapun bahwa genome merah muda kecil yang lucu itu tidak memiliki ibu. Jenny hanya merasa di suatu tempat di dalam hatinya terasa seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya begitu keras hingga terasa sakit. Dia sibuk memeluk genome kecil yang hendak berteriak, menepuk punggungnya dengan ringan untuk menghiburnya. Anan baik. Anan tidak akan menangis, ini salahku. Anan bisa memanggilku apapun yang dia mau mulai sekarang, tidak apa-apa. Anne terisak pelan 2 kali, lalu menyeka air mata yang tidak ada dengan tangan kecilnya yang berdaging dan menatap Jenny dengan kesusahan. Jadi tidak apa-apa jika aku tidak memanggilmu Mommy lagi dan memanggilmu Bibi. Jenny mengangguk tak henti-hentinya, ya tentu saja. Lin Tian tersenyum, anak ini sangat lucu. Jangan bilang padaku, sebenarnya jika kamu tidak tahu tentang hubunganmu, hanya dengan melihat penampilannya, dia sangat mirip denganmu, atau kamu bisa mengenalinya sebagai putri baptismu, dia sangat menyukaimu. Jenny berbalik untuk memelototinya, jangan konyol. Meskipun dia juga menyukai Anne, dia sama sekali tidak mengenal keluarga orang-orang dengan baik, dan lebih baik bagi kedua belah pihak untuk bersedia menyetujui hal-hal seperti itu, terutama orang tua Anne. Linden tersenyum dan tidak berkata apa-apa, membungkuk untuk menggoda Anne. Apa kau tahu siapa aku? Bayi kecil, Anne memiringkan kepalanya, melihat ke hutan dan berkedip. Aku pernah melihatmu sebelumnya, kamu adalah saudara Rin Tin Tin. Lin Tian tertawa terbahak-bahak, ya, saya saudara Rin Tin Tin, Aduh, bayi kecil itu memiliki mulut yang manis. Dia kemudian dengan bodohnya memukul Jenny dengan lengannya, apa kau mendengarku? Orang-orang memanggilmu Bibi, tapi mereka memanggilku saudara. TSK, kataku Jenny, kau sudah kembali ke China selama 2 tahun. Saatnya untuk merawatnya dengan baik, diri Anda sendiri. Anda tidak bisa membiarkan orang salah paham tentang Anda seperti ini sepanjang waktu. Jenny memukul punggungnya dan memelintir pinggangnya dengan keras. Lin Tian, saya pikir Anda gatal untuk kulit, bukan? Lin Tian berteriak dan melarikan diri, lalu berkata, jangan marah, aku hanya bercanda, kamu masih cantik, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu di hatiku. Jenny mengertakkan gigi, jangan berani-berani main-main, lagi pula, aku tidak punya keponakan sebesar kamu. Kata-kata itu mengejutkan Lin Tian, baru setelah penata rias di sampingnya tidak bisa menahan tawa, dia menyadari apa yang dimaksud Jenny. Seorang An memanggil bibi Jenny dan memanggilnya saudara, dengan kata lain bukankah dia selangkah di bawah Jenny,
maka tidak ada salahnya Jenny memanggilnya keponakan. Menyadari ini, wajah Lin Tian segera menjadi gelap. "Anik kecil, kalau kamu melihatku mulai sekarang, panggil aku Paman." Paman Lin Tian, mengerti. "Saya tidak yakin apakah saya akan bisa melakukan itu, tapi saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukannya, jadi saya tidak bisa memanggil Anda begitu." "Oh. Lin Tian, gas anak ini tahu banyak, bukan?" Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi pada akhirnya. Jadi dia hanya bisa menggoyangkan tinjunya tanpa pantat dan mengertakkan giginya. "Siapa bilang aku seorang idola? Aku jelas seorang pembangkit tenaga listrik, kamu lihat itu, kekuatan." Pada saat itu, asisten lapangan datang untuk mendesaknya. "Saudara Tian, ini waktunya istirahat, para penggemar di luar membanjiri Anda, jadi naiklah ke atas panggung." Baru kemudian Lin Tian mendengus berat dan melangkah dengan arogan. Sekitar setengah jam kemudian, dia mendapat telepon dari meja depan yang mengatakan bahwa seorang lelaki tua telah meminta mereka untuk membantu menemukan anak itu, dan mereka bertanya tentang nenek, yang seharusnya menjadi orang yang dibicarakan Anne. Jadi, Jenny membawa Anne ke meja depan, dan benar saja, dia melihat wanita tua dengan rambut putih yang dia lihat terakhir kali berdiri di sana, tampak cemas. Orang tua itu sangat tua, mungkin berusia 60-an atau 70-an, tetapi telah merawat dirinya sendiri dengan baik, sehingga tubuhnya tampak cukup tangguh. "Tapi maafkan aku, menghadapi orang tua seperti itu." Jenny tidak tahan bersikap kasar, lagi pula, hanya ayahnya yang bisa disalahkan, begitu tidak bertanggung jawab membiarkan orang tua dan anak keluar sendirian, itu tidak semua, salah wanita tua itu. Begitu dia meletakkan Anne di tanah, anak itu berlari dengan antusias ke arah lelaki tua itu. "Nenek, orang tua itu memeluknya dengan gembira, lalu menegakkan tubuh dan menatap Jenny dengan senyuman di wajahnya. "Nak, kamu lagi yang membantuku menemukan Anne. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain." Jenny hampir tidak tersenyum, bukan apa-apa, hanya mengangkat tangan. Itu hanya sebuah tangan untuk kamu, tapi itu sangat membantu saya, lihat tidak ada yang bisa saya ucapkan terima kasih. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bebas nanti, saya akan membelikan Anda makan malam, oke?" Jenny tanpa sadar menolak, "Tidak, ada yang harus kulakukan siang ini." "Bibi Jenny, makan saja dengan kami, aku ingin makan denganmu." Kata-kata itu dipotong oleh Bob sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia meraih tangan Jenny dan dengan lembut menjabat dan mengangguk, memiringkan kepala kecilnya ke atas untuk menatapnya dengan sepasang mata hitam besar, tatapan menyedihkan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bab 140 hati Jenny langsung luluh, melihat wanita tua itu lagi, dia juga tampak seperti sedang memohon dengan matanya, jadi siapa yang bisa tahan dengan seorang pria tua dan seorang wanita muda? Akhirnya, Jenny meninggalkan rencana makan malam asli malam itu dan mengantar orang tua dan anak-anak kecil ke restoran keluarga di pusat kota. Restoran ramah keluarga ini berfokus pada gaya yang nyaman, dan ini pertama kalinya Jenny ke sini. Di dalam, selain mereka, ada banyak orang tua yang membawa anak-anaknya untuk makan malam. Meja makan ditata di satu sisi, sedangkan sisi lainnya didekorasi sebagai taman bermain kecil. Usai memesan, Jenny mengajak Anan bermain dengan anak-anak di sana karena butuh waktu lama untuk menyajikan makanan. Tetapi Anne menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah anak-anak yang bermain bersama di sana, tampak jijik dan waspada. Jenny Jing juga menemukan bahwa meskipun anak ini tampak antusias di permukaan, sebenarnya dia pada dasarnya agak dingin. Dan saya bertanya-tanya seperti apa orang tua dari anak seperti itu. Dan fakta bahwa dia sebenarnya rela begitu dekat dengan dirinya sendiri sejak awal juga menyebabkan perasaan aneh muncul di hati Jenny. "Oh girl, kamu lihat Anne, kami sangat menyukaimu. Dia biasanya tidak suka berada di dekat orang asing, bahkan keluarganya, kecuali beberapa orang terdekat, jarang mau membiarkan orang luar mendekatinya, tapi dia menyukaimu sejak pertama kali dia bertemu denganmu, yang berarti kamu benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain." Wanita tua itu berkata perlahan, mata dan wajahnya penuh dengan senyuman. Jenny pun tersenyum dan menoleh ke arah Anan sambil membelai lembut rambutnya. "Iya, aku juga merasakan hubungan, dan dia tidak hanya menyukaiku, tapi aku juga menyukainya." Anne mendengarnya mengatakan itu dan dengan senang hati menyipitkan matanya ke arahnya seperti anak kucing pemarah. Jenny hampir berdarah karena kecantikannya, wanita tua itu tersenyum. "Ngomong-ngomong, kamu telah membantu kami 2 kali dan aku masih belum tahu namamu." "Jenny, pemandangan-pemandangan, ketenangan pikiran." "Oh, nama yang bagus sekali. Nona Jing terlihat sangat muda. Apakah dia punya pacar?" "Jenny Warner, saya sudah menikah." "Hah?" Wanita tua itu tampak terkejut, lalu tertawa. "Tapi tidak heran, seorang gadis sebaik kamu pasti memiliki banyak pria seperti dia, aku hanya tidak tahu siapa yang seberuntung itu menikahimu." Jenny Jing tidak berniat mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang Biden Lu kepada dunia luar, jadi dia hanya tersenyum, "Dia baik-baik saja, akulah yang naik ke atasnya." "Tidak,
Tidak, saya melihat bahwa Anda memiliki cara bicara dan perilaku yang luar biasa, dan wajah yang tegap, jadi mungkin dia meraih yang tinggi untuk Anda. Jenny kehilangan senyumnya, tapi tidak mengatakan apapun. Makanan datang dengan cepat. Jenny awalnya makan sampai tidak suka berbicara, tetapi dengan putus asa wanita tua itu terus mencarinya untuk berbicara, dia hanya bisa makan dan menanggapi. Nona Raja, untuk seorang gadis secantik dirimu, suamimu pasti sangat baik padamu, apa kalian berencana punya anak? Jenny hampir tersedak nasi di mulutnya, dan bahkan meminum seteguk air, menjawab, tidak untuk saat ini. Begitu, saya tidak tahu apakah itu ilusi Jenny, tetapi selalu terasa seperti sentuhan kesedihan muncul di antara alis lelaki tua itu setelah dia menjawab pertanyaan itu. Dia merasa suasananya agak canggung dan sibuk mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah Anda bepergian ke Visterdam sendirian dengan Anne? Apakah ada anggota keluarga atau teman lain di sekitar Anda? Dia pernah mendengar Anne sebelumnya. Disebutkan bahwa dia dan nenek buyutnya datang ke Visterdam untuk berkunjung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak, hanya kita berdua. Jenny tanpa sadar mengerutkan kening. Maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan, aku tidak tahu ayah Anne, tapi memang agak terlalu besar hatinya untuk membiarkanmu bepergian sendirian dengan seorang anak kecil seusiamu. Bagaimana jika terjadi sesuatu di tengah ini? Orang tua itu sibuk tersenyum dan menjelaskan, tidak. Kami akan sangat berhati-hati, dan selalu ada banyak orang baik di dunia ini. Jika Anda benar-benar menghadapi kesulitan, Anda masih dapat meminta bantuan, dan kali ini, bukankah Anda baru saja bertemu dengan Nona Jing yang baik hati? Jenny memandangi penampilan optimis lelaki tua itu dan menarik-narik sudut bibirnya, tidak berkata apa-apa. Dia sudah melihat terlalu banyak kegelapan dunia ini, tapi dia hanya tidak ingin membicarakannya di depan wajah Anne. Orang tua itu sepertinya telah menebak apa yang dia pikirkan dan menghela nafas tanpa daya. Sebenarnya saya ingin ayahnya mengajaknya keluar, tetapi ayahnya sibuk bekerja dan anak itu ingin keluar, jadi saya harus menjadi istri untuk membawanya. Jenny Jing tersenyum dan berkata penuh pengertian, ini sulit bagimu, tapi lain kali, cobalah berhati-hati, Anne masih muda, dan jika dia terpisah lagi dan bertemu perampok, itu akan menjadi masalah. Orang tua itu mengangguk berulang kali, saya tahu itu, terima kasih Nona Jing karena telah mengingatkan saya. Jenny tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mereka bertiga dengan cepat makan. Setelah makan, wanita tua itu berinisiatif membayar tagihan dari sakunya sendiri. Tetapi setelah mengeluarkan uang selama setengah hari, uang itu tidak keluar, dan tidak hanya itu, wajahnya berubah. Oh tidak, sepertinya dompetku jatuh, Jenny pun sedikit mengubah wajahnya. Kapan jatuh? Apakah kamu merasakannya? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga berjalan kembali ke tempat duduk yang baru saja mereka cari dan tidak menemukannya. Wanita tua itu sedikit pendek, lihat, ini benar-benar memalukan, aku akan membelikanmu makanan untuk berterima kasih, tapi saya akhirnya mengacaukan dompet saya. Jenny berkata, tidak apa-apa, ini hanya makan, aku akan mentraktir kalian. Dia berkata, dengan cepat membiarkan pelayan itu menggesek kartunya untuk membayar tagihan. Kemudian sebelum bertanya dengan prihatin, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda ke kantor polisi? Harus ada surat-surat penting di dompet Anda, kalau begitu, saya hanya takut saya harus pergi dan kehilangannya dulu, agar tidak jatuh ke tangan seseorang dan menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Wanita tua itu bahkan melambaikan tangannya, tidak, ini hanya beberapa perubahan, aku meninggalkan surat-suratku di hotel, dan tidak ada yang penting tentang itu, jadi tidak perlu melaporkannya. Jenny Jing tidak bisa memaksakan keadaan, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ini sudah larut, jadi aku akan membawamu kembali ke hotel. Nah, itu masalah bagi Nona Raja. Jenny mengemudikan mobil, mengawal seorang pria tua dan seorang wanita muda kembali ke hotel tempat mereka menginap. Jenny Jing terkejut saat mengetahui bahwa mereka menginap di salah satu hotel bintang 5 yang paling mewah di Visterdam. Dia telah mendengar dari lelaki tua itu bahwa ayah Anne sangat sibuk bekerja, bahkan sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk mengajak anak-anak jalan-jalan, dan kemudian dia memikirkan fakta bahwa Anne tidak punya ibu. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa orang lain adalah orang yang lelah berlarian untuk mencari nafkah, tetapi sekarang dia telah melihat hotel tempat mereka menginap, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ide ini mungkin sedikit salah. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun juga, seorang lelaki tua dan seorang anak, keselamatan selalu diutamakan, jadi tinggal di hotel mewah bukanlah apa-apa. Jenny menyuruh mereka masuk, tetapi begitu mereka sampai di pintu, mereka dihentikan oleh seorang anggota staf hotel.